Hai guys, hari ini aku tuh seneng banget. Tahu nggak kenapa? Karena hari ini aku mau USG. Jadi aku sudah telat 5 bulan. 4 bulan yang lalu aku tes pack hasilnya positif. Ayo kita USG dulu. Gimana dok? Anak saya laki-laki atau perempuan? Maaf ya Bu, tapi ibu ini sebenarnya tidak hamil. Kok bisa sih dok? Kemarin saya tes pack itu positif. Saya juga merasakan mual muntah dan saya juga merasakan gerakan bayinya dokter. Kok bisa tiba-tiba hilang? Apa mungkin dimakan kuyang dok? Dan ini tuh udah ketiga kalinya dokter. Setiap hamil 5 bulan itu selalu saja hilang. Gimana sih dok? Kondisi seperti ibu ini sebenarnya adalah suatu kondisi yang kita sebut dengan hamil palsu. Nama medisnya adalah pseudocyesis. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Hamil palsu atau disebut juga pseudocyesis atau disebut juga phantom pregnancy atau disebut juga dengan Couvard syndrome adalah suatu kondisi di mana seseorang itu percaya dan menunjukkan gejala seakan-akan dia hamil, padahal pada kenyataannya dia tidak hamil. Nah, kalau pada wanita disebut pseudocyesis. Nah, Couvard syndrome ini tidak banyak orang tahu dan memang kejadiannya cukup jarang. Ini adalah hamil palsu yang terjadi pada pria. Untuk Couvard syndrome ini nanti akan kita bikinkan video tersendiri. Apa saja gejala dari hamil palsu ini? Gejalanya biasanya pasien merasa ada tanda-tanda tidak pasti dalam kehamilan, seperti tidak mens, mual muntah, perutnya membesar, merasa ada yang bergerak-gerak di perutnya. Yang diperkirakan oleh sang pasien adalah gerakan janinnya. Nah, tes kehamilan yang dijual-jual di pasaran yang kita sebut tes pack itu bisa negatif, bisa juga positif. Pada pasien dengan tes pack yang positif, biasanya mereka bertanya, loh dok, kan tes pack saya hasilnya positif, kok bisa dokter bilang tidak hamil? Namun, yang tidak banyak diketahui masyarakat adalah tes pack, tes kehamilan yang dijual di luar itu tidak spesifik hanya untuk tes kehamilan. Jadi, tidak selalu yang hasilnya positif itu adalah hamil. Untuk lebih lengkapnya, nanti kita akan bahas di video yang lain. Bagaimana kok bisa terjadi hamil palsu? Hamil palsu ini biasanya terjadi pada pasangan suami istri yang susah hamil dan saking inginnya dia menjadi hamil dan mempunyai keturunan, atau malah ketakutan tidak bisa punya keturunan, akan mempengaruhi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang menghasilkan hormon, termasuk hormon-hormon untuk memproduksi sel telur. Nah, kemudian diterjemahkan oleh sang pasien ini bahwa dia sedang hamil. Dan itu akan makin lama akan makin mempengaruhi otaknya dan kembali lagi sehingga akhirnya dia merasa seakan-akan hamil. Nah, ini Anda bisa lihat di video tentang hubungan antara sakit dan penyakit, ya. Bagian psikosomatis. Jadi, pseudocyesis atau hamil palsu ini termasuk juga dalam gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa. Perlu digarisbawahi di sini, gangguan jiwa bukan berarti orang gila.
Ingat video-video sebelumnya saya selalu menghadirkan bahwa orang sehat itu sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Nah, ketika kita hamil palsu, itu kita secara mental kita sedang tidak sehat. Nah, masalah akan muncul ketika sudah terdiagnosa. Apa masalahnya? Masalahnya adalah masalah psikologis sebenarnya. Pada pasien yang terdiagnosa hamil palsu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia menerima diagnosa ini. Kemungkinan kedua adalah dia tidak menerima diagnosa ini, dia tidak terima, sehingga dia mencari alasan. Nah, ini kalau di Kalimantan, saya tidak tahu daerah-daerah lain apa, tetapi kalau di Kalimantan nanti mereka akan mencari cerita pembenar, misalnya dicuri lah, dimakan kuyang, dan sebagainya. Terus, apakah bisa diobati? Jawabannya bisa. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan psikologis, namun pada beberapa pasien kita perlu juga memberikan obat antidepresan. Nah, obat yang paling mujarab pertama kali adalah pasien ini harus bisa menerima bahwa ini memang benar-benar hamil palsu. Jadi, kalau lihat dari cerita saya sebelumnya, dia harus pada orang yang bisa menerima diagnosanya. Lalu, kalau dia tidak bisa menerima pada bahwa dia hamil palsu, bagaimana? Ini dukungan keluarga, dukungan pasangan sangat penting. Karena kalau tidak, ini akan terulang terus. Justru malah nanti tidak hamil-hamil. Ketika kita sudah mengobati, ketika kita sudah menerima, maka pasiennya akan mudah diobati. Oh, jadi lain kali kalau saya merasa hamil kurang lebih 2 bulan, kemudian tes pack positif, saya akan periksa ke dokter dulu untuk memastikan apakah saya benar-benar hamil atau tidak. Atau jangan-jangan malah penyakit. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di-like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.